Terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kami tetap terus mengandalkan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang dapat kami andalkan. Kami tetap terus berharap kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah harapan yang pasti dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Meteraikan akan setiap kata pujian yang sudah kami nyanyikan di hadapan-Mu ya Bapa. Biar itu terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Mari Roh Kudus ajari setiap kami. Untuk kami ini boleh menangkap akan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Untuk setiap kami boleh tetap terus mengandalkan Engkau. Percaya kepada kuasa-Mu yang tidak terbatas itu terjadi buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua ya saudara. Dikatakan bahwa Allah itu bagi kita, bagi saudara dan saya, tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah bagi saudara dan saya menjadikan tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya ini lagi baca di dalam Mazmur 107 ya saudara-saudara. Bacaan Alkitab yang 10 pasal sehari itu ada Mazmur 107. Saya perhatikan di Mazmur 107 itu ada 4 kali ayat yang diulang. Ada 2 macam ya saudara-saudara. Nanti kita belajar sama-sama. Yang pertama yang dikatakan itu maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan ayat yang ke-6. Maka 107 ayat ke-6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ini ayat diulang 4 kali saudara-saudara. Di pasal 107 ini. Nanti kita belajar sama-sama ya saudara-saudara. Dan ada lagi ayat yang diulang lagi yang dikatakan bahwa biarlah setiap kita ini bersyukur ya saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatannya itu ajaib buat setiap anak-anak manusia. Itu 2 ayat itu diulang-ulang 4 kali di dalam pasal 107 ini. Nanti saudara bisa baca sepenuhnya di rumah masing-masing. Diceritakan di ayat ini ya saudara-saudara ada 4 keadaan orang. Yang dimulai di dalam ayat yang keempat. 107 ayat yang keempat. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Sepertinya keadaan orang ini sedang ada di dalam padang belantara ya saudara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Sampai mereka ini lapar dan haus, kekurangan ya saudara-saudara. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Tidak ada semangat lagi ya saudara-saudara. Tetapi ketika mereka dikatakan ayat yang ke-6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga mereka sampai ke kota tempat kediaman orang. Artinya ketika sudah tidak ada jalan ya saudara-saudara, tetapi mereka mengalami
sepertinya mereka mengalami kekurangan sampai sudah tidak bersemangat lagi. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ketika mereka berseru-seru itu bukan sesuatu, berseru-seru itu enggak sekali ya saudara-saudara. Terus menerus mengandalkan Tuhan. Terus menerus berdoa kepada Tuhan. Terus menerus berseru-seru kepada Tuhan. Untuk mereka mendapatkan jalan keluar. Di ayat yang ke-7, setelah berseru-seru, di ayat yang ke-6 dulu, dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ketika mereka tidak ada jalan ya saudara-saudara. Mereka sudah mengalami sepertinya kekurangan. Mungkin saat-saat ini banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Mengalami jalan buntu ya saudara-saudara. Mungkin kerjaannya diputuskan, perusahaan yang tempat dia kerja itu ditutup. Punya perusahaan besar juga akhirnya harus ditutup ya saudara-saudara. Tapi Alkitab tulis ketika mereka berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh ayat yang ke-7. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. Jalan yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Tadinya di padang belantara nggak ketemu orang ya saudara-saudara. Sampai ke kota tempat kediaman orang. Artinya ketemu dengan orang-orang yang bisa memberikan jalan keluar untuk apa yang mereka hadapi ya saudara-saudara. Ada lagi ayat yang ke-10. Keadaan orang yang kedua. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam. Terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ini kata-kata yang kedua, berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan. Tapi seperti yang ayat yang ke-6 tadi, dilepaskannya. Yang kedua ini, diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Artinya selalu ada pertolongan buat setiap orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan dalam setiap kesesakan mereka. Karena Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan. Dia adalah jalan keluar buat setiap kita. Hati orang ini sepertinya memberontak kepada Tuhan ya saudara-saudara. Mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Membuat setiap orang-orang yang memberontak kepada Tuhan ini, mereka mengalami satu kesulitan untuk mereka boleh berbalik kepada Tuhan ya saudara. Untuk mereka ini boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Mereka dibawanya, ayat yang ke-14, dibawanya mereka keluar dari gelap dan kelam dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Ada ikatan-ikatan yang Tuhan tidak suka dalam hidup setiap orang-orang yang memberontak kepada Tuhan ya saudara-saudara. Sehingga Alkitab bilang diputuskannya belenggu-belenggu mereka untuk mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan, menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan ya saudara-saudara. Ada lagi ayat yang ke-17. Ada orang-orang yang sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Artinya ada orang-orang yang sakit sampai udah kayak mau mati ya saudara-saudara. Karena apa? Karena mereka mengalami kesakitan yang amat sangat mereka muak, udah gak mau makan ya saudara-saudara.
Mereka sepertinya sudah ada di pintu gerbang maut. Tetapi ketika mereka berseru-seru ayat ke-19 kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat yang ke-20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Sekalipun sakitnya sudah sangat amat parah ya saudara-saudara, karena dosa mungkin yang mereka lakukan ya saudara-saudara. Tetapi ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka, sehingga mereka diluputkannya dari liang kubur. Itu yang ketiga ya saudara-saudara, berseru-seru ketika orang mengalami sesuatu sakit. Yang keempat, ayat yang ke-23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Dia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ayat yang ke-28, ini yang keempat kalinya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat yang ke-29, dibuatnyalah badai itu diam, gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ya saudara, ini ada 4 keadaan yang Tuhan cerita di Mazmur 107 ini ya saudara-saudara. Ketika ada usaha, mungkin usahanya lagi jatuh. Tadinya sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika angin badai yang tinggi ya saudara, seperti naik sampai ke langit dan turun ke samudera, sepertinya dihempaskan ya saudara-saudara. Sudah tidak punya pengharapan lagi. Sampai dikatakan mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Mereka kehilangan akal. Alkitab cerita seperti itu. Tetapi ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, di dalam kesesakan mereka, dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Artinya mereka dikembalikan ya saudara-saudara. Apa yang menjadi usaha mereka. Mereka boleh bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita karena semua gelombang yang mereka hadapi itu kembali tenang. Karena Tuhan yang mengeluarkan setiap mereka dari segala kecemasan mereka. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka. Sehingga mereka boleh melihat bahwa semuanya boleh kembali dipulihkan Tuhan. Ya saudara, dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Artinya tempat jual beli mereka dikembalikan oleh Tuhan. Ayat yang 4 kali dikatakan itu bisa dibaca di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-15, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-31. Ayatnya sama ya saudara-saudara. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sekalipun banyak kecemasan, kesesakan yang dihadapi ya saudara-saudara, tetapi selalu ada pertolongan yang daripada Tuhan. Ketika saudara dan saya ini berseru-seru kepada Tuhan di dalam setiap kesesakan kita ya saudara-saudara. Alkitab menulis
maka dilepaskannya, maka diselamatkannya, maka dikeluarkannya mereka dari setiap kecemasan mereka. Saudara, ini adalah jaminan yang daripada Tuhan. Ketika kita percaya dan punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib yang tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak sakit yang kita hadapi, ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Tetapi semuanya diizinkan Tuhan untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Untuk kita melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu jadi dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara tetap percaya, kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Kuasa Tuhan tetap ada. Kuasa Tuhan yang hebat, yang ajaib itu bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Asalkan kita tetap bertekun, menanti-nantikan kuasa Tuhan itu terjadi. Berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Supaya kita ini tidak cuma berhenti sekali berdoa dan berhenti. Tetapi kita berseru-seru artinya kita tetap menjadi orang-orang yang percaya. Mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena ini Alkitab yang bilang. Mazmur 46 ayat 2 kembali ditayangkan. Karena Tuhan itu adalah penolong hidup saudara dan saya. Mazmur 46 yang pertama tadi. 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti ya saudara. Mazmur 121 ayat 1 sampai 5 kita baca lagi. Mazmur 121 ayat ya, nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ini bisa pergumulan, bisa masalah, bisa persoalan yang dihadapi ya saudara. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan tidak pernah jauh dalam hidup saudara dan saya. Karena Ibrani bilang Tuhan itu sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun ada di dalam kesesakan, ada di dalam kecemasan ya saudara-saudara. Biar itu membuat setiap kita boleh melihat bahwa kuasa Tuhan yang ajaib itu tetap terjadi dalam hidup setiap kita yang percaya. Asalkan kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berontak kepada Tuhan, mungkin ada kesombongan, ada dosa yang membuat kita ini mengalami hal-hal yang tidak baik ya saudara-saudara. Biar kita kembali bertobat kepada Tuhan, kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Berseru-seru itu bukan cuma minta dan minta, tetapi ada sesuatu yang harus dibenahi dalam hidup saudara dan saya. Apa yang Roh Kudus ingatkan? Berseru-seru apa ya Tuhan yang membuat saya mengalami seperti ini? Mungkin ada dosa yang tidak kita sadari. Ada dosa yang tersembunyi, tidak ada seorang pun yang melihat. Tapi ketika kita minta Roh Kudus untuk singkapkan, maka Roh Kudus akan berbicara dalam hati setiap kita. Sehingga kita ini bisa berbalik kepada jalan-jalan Tuhan yang benar. Tuhan kembali meluruskan setiap jalan-jalan kita. Untuk kita ini mengalami, untuk kita ini bisa bersyukur bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup saudara dan saya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib itu menyertai kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita ini bisa melihat kuasa Tuhan tetap ada. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas seperti pujian yang sudah kita nyanyikan. Yang sudah kita nyanyikan tadi itu menjadi bagian saudara dan saya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biar ini menjadi perenungan buat setiap kita. Bahwa Allah itu adalah
penolong dalam segala kesesakan kita. Sangat terbukti ya saudara, amin. Biar itu saja yang bisa saya sharekan. Mari tetap terus percaya, mengandalkan Tuhan sampai kuasa Tuhan tergenapi, terjadi buat hidup setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa supaya perenungan ini menjadi sesuatu, iman saudara menjadi bertumbuh ya. Sebab apa? Seringkali dalam kehidupan kita kan ngadepi segala sesuatu. 4 perkara ini seringkali kita hadapi ya. Kadang-kadang kita menghadapi jalan buntu, kadang-kadang kita juga semua tertutup seperti yang dikatakan tadi, di dalam penjara, di dalam kesesakan ya. Kadang-kadang kita dalam keadaan sakit, kadang-kadang perekonomian kita juga dalam keadaan terganggu. Itu 4 hal. Dan 4 perkara ini sering terjadi dalam kehidupan kita setiap hari tanpa kita sadari. Kita kadang-kadang berpikir tiba-tiba kita tidak apa-apa bisa keadaan sakit. Tidak apa-apa kita keadaan, kok gak ada jalan keluar ya. Nah itu semua terjadi. Tapi hari ini kita mendapatkan suatu jalan keluar, mendapatkan firman berseru-seru ya. Saya berdoa supaya kok ini menjadi suatu kekuatan. Dalam keadaan apapun juga berseru dan berseru. Sebab pada saat kita berseru, Tuhan mendengar. Dikatakan dalam keadaan kesesakan apapun juga pasti ada pertolongan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kuasa-Mu tidak terbatas. Kami tadi sudah berdoa, kami sudah menyanyi yang mengatakan kedahsyatan-Mu juga tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tuhan, kami tidak mau sekedar mendengar. Kami masukkan dalam pikiran kami saja, tapi saat ini kami minta di dalam nama-Mu, kami membuka hati kami lebar-lebar pada pagi hari ini ya Tuhan. Supaya Kau bangkitkan iman kami, supaya kami percaya penuh kepada siapa kami percaya, bahwa dalam keadaan apapun juga ingatkan kami untuk selalu berseru-seru kepadamu. Karena kami mempunyai Bapa yang terdahsyat, kuasa-Mu, kedahsyatan-Mu tidak ada taranya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa buat gedung ini Tuhan. Gedung yang Kau anugerahkan buat kami ini. Kami minta di dalam nama-Mu, perlindungan yang daripada-Mu. Gedung ini, gedung sekolah, radio milik-Mu Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu pagar yang berasal daripada-Mu memagari akan tempat ini. Pagar bukan pagar biasa, tapi pagar berapi, menaungi akan tempat-tempat yang menjadi milik-Mu ini. Tidak ada kuasa kegelapan yang berani untuk menjamah atau menghancurkan atau melakukan serangan apapun juga terhadap gedung-gedung yang menjadi milik-Mu. Kami berdoa saat ini, tidak ada orang jahat, tidak ada suatu rencana yang tidak baik, yang ingin melakukan perkara yang tidak baik terhadap semua barang yang menjadi milik-Mu. Kami berdoa setiap inventaris yang ada di tempat ini, yang ada di sekolah, yang ada di radio adalah milik-Mu Tuhan. Apa yang menjadi milik-Mu tidak akan dapat disentuh oleh kuasa kegelapan. Tidak akan dapat dihancurkan oleh siapapun juga. Karena semua ada di dalam proteksi yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Kami percaya bahwa Kau akan mengirimkan akan malaikat-Mu untuk menjagai akan tempat ini. Menjagai sekolah, menjagai radio. Karena kami tahu ini semua adalah hak-Mu Tuhan dan milik-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk doa yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Karena kami percaya Mazmur 91 menjadi milik kami Tuhan. Dan berlaku buat tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu.
Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memeliharakan akan bangsa kami Tuhan. Engkau peliharakan, Engkau berdolat atas bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk udara yang sudah Engkau atur di kota ini sehingga sudah mulai hujan. Kami percaya Tuhan, hujan Kau turunkan tapi tidak akan terjadi gempa. Hujan Kau turunkan tapi tidak terjadi banjir. Kami percaya Tuhan Engkau berdolat atas bangsa kami dan atas cuaca di dalam dunia ini. Terima kasih untuk semua. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi. Kami berdoa juga untuk semua jajaran pemerintahan yang saat ini mengelola. Kau berikan kuasa, Kau berikan kemampuan Tuhan untuk dapat mengelola bangsa ini dengan baik. Sampai tidak ada rencana-Mu yang gagal atas bangsa ini. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Bangsa ini menjadi bangsa yang ternama oleh karena Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya waktunya tiba. Pandemi akan pergi dan perekonomian akan pulih kembali. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang pelayanan ke Sulawesi Tuhan. Kami percaya masih ada 2 hari lagi mereka berada di sana. Kami berdoa Engkau yang akan terus membuat terobosan-terobosan, penuaian-penuaian terjadi. Terutama Kau bangkitkan akan hamba-hamba-Mu di daerah-daerah Tuhan, di pelosok-pelosok, di desa-desa dan lereng gunung. Bangkitkan mereka untuk mereka menyongsong kedatangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biarlah saudara-saudara kami yang ada di sana ini Tuhan membangkitkan semangat mereka. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami percaya Kau mendengar doa kami pada pagi hari ini. Karena kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, minyak urapan ini akan mengurapi hidup kami. Yang akan membuat hidup kami ada di dalam kontrol dan kekuasaan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasai mata kami Tuhan. Kuasailah akan telinga kami. Kuasailah akan bibir mulut kami. Kuasai hati kami Tuhan. Dan semua ketegar-tegukan kami, kebodohan, ketidakpercayaan yang seringkali ada dalam hidup kami dipatahkan. Berkati tangan kami hari ini Tuhan. Biar hari ini kami melakukan semua pekerjaan kami dan apa yang Kamu lakukan semuanya berhasil dan mendatangkan berkat yang luar biasa buat kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, Kau tolong akan kaki kami ini. Karena kaki kami ini seringkali berjalan salah Tuhan. Kami hari ini berseru-seru kepadamu. Dan kami percaya saat kami berseru, Engkau menolong kami. Supaya kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan, tidak menyimpang kepada perkara yang berdosa Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau dan kami mengakhiri hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.